Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya berbagi dengan teman-teman bagaimana tugas pengawas pada bulan Juli ini. Nah, supaya relevan dengan pekerjaan kepala sekolah dan tentunya juga banyak teman-teman yang menanyakan ini gitu ya. Jadi ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan share agar mendapatkan informasi-informasi terkait tugas-tugas pengawas kepala sekolah maupun guru. Baik teman-teman, tugas pengawas pada saat di bulan Juli ini yang pertama yaitu minta kepada kepala sekolah program pada bulan Juli. Jadi minta dulu. Karena antar sekolah satu dengan sekolah yang lain berbeda. Mintalah programnya bulan Juli itu mau ngapain saja. Itu yang akan kita dampingi. Karena tugas pengawas adalah mendampingi pelaksanaan program dari kepala sekolah. Nah, di situ kita harus clear ya, apa saja yang akan dilakukan pada bulan Juli. Nah, tentunya itu baru minta. Nah, kemudian bagaimana? Adakan pertemuan antar pengawas dan kepala sekolah untuk meyakinkan bahwa ini akan dilakukan dan akan bagaimana nanti pelaksanaannya. Kita akan mendampingi dia dan memberikan masukan supaya pelaksanaan program utamanya adalah pelaksanaan dari RKT itu. Ya, nah, misalkan begini teman-teman, di bulan Juli itu yang biasanya kan persiapan tahun ajaran baru. Itu perlu menyiapkan jadwal, mengatur alokasi, ya, kemudian mungkin fasilitas yang lain itu akan diperlukan oleh kepala sekolah. Nah, itu mau dibuat seperti apa? Dan kita bisa memberi masukan agar lebih baik. Ya, kemudian kalau penerimaan siswa baru kan rata-rata sudah lewat ya untuk saat ini. Jadi sekarang yang akan dilakukan adalah pendampingan dalam MPLS. Ingat, kita lihat di rapot pendidikan bahwa pendidikan karakter itu harusnya muncul di MPLS ini. Gitu. Jadi disarankan karakter apa yang akan dimunculkan karena ini akan ditanyakan di dalam akreditasi. Jangan sampai kepala sekolah nggak ngerti ini. Ya, saya lagi, jangan sampai kepala sekolah nggak ngerti ini. Dengan instrumen yang baru ini akan digali sampai mendalam. Apa yang Anda lakukan pada bulan Juli? Karakter apa? Bagaimana Anda mengkomunikasikan dengan guru-guru? Bagaimana pelaksanaan dan apa hasilnya? Itu akan menjadi pertanyaan. Itu bagi teman-teman. Kemudian pengelolaan staf dan guru. Guru itu mungkin akan ditata ulang. Bisa jadi yang mungkin kemarin ada dari evaluasi tidak berhasil. Maka kepala sekolah kan harusnya pada bulan Juni kepala sekolah itu melakukan evaluasi dan membuat rencana baru yang harus dilakukan. Nah, di sini saatnya kita mendampingi kepala sekolah bagaimana menata guru dan stafnya. Itu ya. Kemudian pemanfaatan sumber daya, mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan oleh sekolah. Ini juga banyak sekali ya teman-teman terkait dengan pengelolaan sumber daya. Bukan hanya guru dan tenaga pendidik, tapi fasilitas yang lain harus dipersiapkan. Itu harus dirancang. Apa yang akan dilakukan itu apa? Apa cuman gembar-gembor saja? Semua disuruh gurunya. Nah, kepala sekolah seperti itu sekarang tidak zaman lagi, gitu, akan ketinggalan. Maka saat ini dengan adanya akreditasi yang baru, kalau kepala sekolah itu modelnya hanya nyuruh guru-gurunya dan dia hanya duduk manis, resikonya berat, ya, karena yang akan dituntut adalah kemampuan kepala sekolahnya. Ini menjadi penting. Kemudian mengevaluasi perencanaan. Kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi perencanaan guru selama ini. Apakah pembelajaran sudah berpusat pada siswa? Apakah sudah efektif apa belum? Hasilnya sudah bagus apa belum? Harus bisa mengevaluasi itu. Bagaimana mengevaluasi? Dokumen apa yang dibutuhkan? Nanti akan mendapatkan pendampingan oleh pengawas. Yang berikutnya adalah bagaimana komunikasi antara kepala sekolah dengan orang tua murid. Bukan sekedar datang untuk iuran itu yang menyebalkan bagi orang tua kan itu ya. Nah, di sini dibutuhkan masukan dari orang tua murid. Bagaimana pelaksanaan nanti, bagaimana dia mendukung program-program sekolah, itu dikomunikasikan. Lakukan yang terbaik, jangan asal semua diserahkan pada wakil-wakil. Jangan, kepala sekolah itu bertanggung jawab. Kepala sekolah dikasih tunjangan tersendiri itu untuk bisa bertanggung jawab ini. Ya, karena itu lakukan yang terbaik. Kemudian tentang administrasi. Apakah semua administrasi tentang administrasi gurunya, administrasi kepala sekolah sendiri dalam pelaporan, apakah sudah selesai apa belum? Itu menjadi pendampingan pengawas. Nanti perlu ditanyakan. Belum pula nanti pada saat ini KOSP.
instrumen KOSP yang akan dibuat apa namanya ya oleh pengawas ya. Artinya apakah KOSP kalau sekarang itu KSP, apakah sudah sesuai apa belum? Nah, itu juga akan menjadi pendampingan pengawas, ya toh? Kemudian berikutnya adalah tentang kualitas pendidikan di sekolah. Sekarang ini bisa dilihat orang mengatakan bagus itu dari apa? Pertama adalah outputnya. Bagaimana kualitas pembelajarannya? Bagaimana sarananya? Baru itu yang terakhir. Teman-teman, makanya ada kemarin dalam PPDB banyak sekali orang milih sekolahnya bagus, padahal belum tahu apakah gurunya bagus apa tidak. Memang yang ideal adalah sekolahnya bagus, gurunya bagus-bagus, sehingga keluarannya juga sangat bagus. Itu yang paling ideal. Tapi itu nggak gampang, jarang yang bisa ditemukan itu. Yang utamanya adalah garda terdepan, pejuang pendidikan yang terasa sekali berdampak pada siswa dan orang tua adalah guru-gurunya hebat, cara ngajarnya hebat. Tidak lagi guru yang hanya sekedar mungkin kalau dengan cara-cara yang dulu ya. Walaupun itu juga ada yang bagusnya, bukan berarti semuanya nggak bagus ya, ada bagusnya. Nah yang bagus ambil yang bagus, yang tidak bagus ganti dengan cara yang baru, yang bagus. Itu yang harus dilakukan di sekolah. Sehingga tugas pengawas adalah harus bisa mendampingi kepala sekolah sesuai programnya. Itu yang harus dilakukan oleh pengawas sekolah. Semoga sukses.